Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 kita membaca ayat yang pertama dan selanjutnya. Saya rasa multimedia bisa bantu saya untuk menemukan ayat-ayat ini dan mari kita akan baca ayat-ayat ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10 kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Stop sampai di sini. Ibu bapak saudara, kenapa saya mengambil nats ini di tengah-tengah acara tutup tahun? Di dalam ibadah tutup tahun, kenapa saya justru sengaja mencuplik, mengajak Anda belajar dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini cocoknya adalah dikhotbahkan ketika peristiwa Paskah misalnya, atau ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ini cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa saya mengambil cerita ini dan saya bagikan kepada Anda justru di ibadah akhir tahun? Sebab saya mengajak Anda belajar dari apa yang terjadi kepada murid-murid. Alkitab menulis, waktu itu murid-murid pergi menangkap ikan. Dan ketika mereka menangkap Alkitab menyatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Barulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberikan perintah kepada mereka untuk menebarkan jalannya, maka mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Lalu kemudian mereka menghela jala itu penuh dengan ikan. Dan yang menarik adalah ayat tadi berkata seperti ini. Petrus menghitung ikan itu dan jumlahnya adalah 153 ekor. Hari ini saya sedang khotbah tentang menghitung berkat. Bagaimana sesungguhnya kita perlu dalam hidup ini menghitung setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita. Banyak di antara kita diberkati Tuhan, tapi lupa untuk menghitungnya. Sepanjang tahun ini, kalau kita secara garis besar ditanya bagaimana tahun 2022, maka mungkin jawaban kita adalah tahun yang sulit. Mungkin kita akan berkata tahun yang berat.
Mungkin kita akan berkata tahun yang mengecewakan. Mungkin kita akan berkata tahun yang payah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita mengatakan itu tahun yang berat, tahun yang payah, tahun yang sulit? Jawabannya sederhana, karena kita tidak pernah menghitungnya. Manusia itu punya kecenderungan, sesuatu selalu dilihat dari perspektif negatif daripada perspektif positif. Anda akan sulit menemukan kelebihan, tapi Anda akan jauh lebih mudah menemukan kekurangan. Makanya ketika kita tidak menghitung berkat, Anda akan menganggap tahun 2022 adalah tahun yang berat, tahun yang sulit, tahun yang payah. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar seperti yang dilakukan Petrus. Ikan itu dihitung. Kenapa Alkitab mencatat Petrus menghitung ikan itu? Ada beberapa alasan. Mungkin mau bagi-bagi hasil. Karena jumlah mereka yang menangkap berapa, jumlah tangkapannya berapa, dibagi rata. Mungkin itu. Tapi saya rasa alasan yang tepat bukan soal menghitung jumlahnya untuk dibagi rata. Karena menurut saya ayat ini memang penting sekali menunjukkan kepada kita setiap berkat Tuhan harus kita hitung. Kalau kita tidak menghitung berkat Tuhan, maka cenderung kita hanya melihat semuanya dari sisi yang buruk. Kita akan melihat dari sisi yang negatif. Kita akan selalu melihat kekurangannya. Kita berkata 2022 saya kena sakit yang payah. Saya kena sakit yang berat. Saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda berkata saya sakit. Dalam 1 tahun berapa kali Anda sakit? Anda berkata, Pak, sepanjang tahun 2022, misalnya saudara, saya masuk rumah sakit 3 kali. Lalu kemudian kita menstempel tahun 2022 adalah tahun yang buruk. Karena saya masuk rumah sakit 3 kali. Padahal 1 tahun 365 hari. Anggap masuk rumah sakit 4 hari. Kalau kali 3, 12 hari. 365 kurangi 12. Masih ada 300-an hari yang mana kita sehat dan diberkati Tuhan. Kita tidak menghitung. Maka yang terjadi adalah kita mengeluh. Kenapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Supaya kuasa Tuhan nyata buat kita semuanya. Dari tidak ada apa-apa. Petrus ini sekalipun break sebentar. Karena sebelumnya nelayan, lalu kemudian menjadi murid Yesus dan kemudian pergi mencari ikan lagi. Dia break mungkin kurang lebih 3 tahun. Tapi saya yakin sekalipun berhenti 3 tahun. Kemampuan Petrus untuk menangkap ikan tetap pasti bagus. Karena dia nelayan. Dari sejak kecil dia memang cari ikan. Sekalipun dia sudah tidak mencari ikan 3 tahun. Saya yakin ketika Petrus berada di danau. Dia tahu di mana ada ikan, di mana tidak ada ikan. Tapi hari itu semalam-malaman tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Namun begitu Yesus datang memberikan perintah, maka mereka mendapat ikan yang jumlahnya sangat besar. Dan Alkitab menggarisbawahi seperti ini, jumlahnya 153 dan jala itu tidak koyak, jala itu tidak jebol. Berkatnya tidak hilang, saudara. Mujizat. Makanya saya mengajak kita perlu menghitung berkat Tuhan. Supaya kita tahu perbuatan Tuhan atas kita sepanjang tahun ini sungguh ajaib, sungguh besar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang namanya berkat, kalau kita mendapat sesuatu dari luar ke dalam. Perhatikan baik-baik, saya berikan ilustrasi. Yang namanya berkat, orang seringkali mengatakan seperti ini. Kalau saya punya 1000, oke,
lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang memberikan saya 200, maka itu artinya berkat. Karena saya mendapat tambahan 200. 1000 tambah 200 berarti berapa saudara? 1200. Tapi saya tanya, Anda punya 1000, Anda mendapat tambahan 200, tapi jala Anda koyak. Sehingga yang 1000 itu hilang tanpa Anda sadari, hilang 500. Anda punya 1000, dapat 200, jalannya koyak, jebol hilang 500. Yang Anda dapatkan berapa? 700. Itu namanya pertambahan atau pengurangan. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kadangkala kita mungkin tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Kita tidak mendapatkan tambahan mujizat. Tiba-tiba orang berkata, aku sudah transfer ke rekeningmu ya. Tiba-tiba ada orang datang kepada kita, aku tergerak untuk memberikan ini kepadamu. Mungkin hal-hal seperti itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika jala Anda tidak koyak, keuangan Anda tidak bocor sana sini. Puji Tuhan sepanjang tahun ini kita sehat, tidak ada biaya untuk kita masuk rumah sakit. Puji Tuhan tidak ada musibah ini dan itu, utuh saudara. Bukankah itu juga berkat? Yang percaya katakan amin. Apa gunanya tangkapannya banyak, jalannya koyak? Enggak ada artinya. Makanya kita perlu menghitung 153 dan jala itu tidak koyak. Membuat kita bersyukur, perbuatan Tuhan itu ajaib. Alasan ketiga, kenapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Supaya ada rasa syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab begitu Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Petrus ini adalah orang yang sangat spontan. Yang dia lakukan tiba-tiba adalah dia masuk menceburkan diri ke danau, lalu kemudian menjumpai Yesus. Saudara-saudara, itu Petrus. Tujuannya satu, untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini dalam ibadah tutup tahun, saya menyampaikan renungan yang sederhana bagaimana kita menghitung berkat. Saya bahkan akan mengajak Anda menghitung berkat secara praktis dalam hidup kita sehari-hari. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah melakukannya. Saja menghitung berkat supaya Anda tahu betapa Anda ini spesial. Betapa Anda ini berharga. Betapa Anda ini disayangi Tuhan luar biasa. Betapa Anda ini sebetulnya kaya dengan segala kemurahan Tuhan. Kalau kita tidak menghitung, kita akan selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau kita tidak pernah menghitung, kita akan selalu berkata kurang, kurang, dan kurang. Kalau kita tidak pernah menghitung, maka kita akan selalu bertanya mengapa Tuhan, dan mengapa Tuhan. Hari ini, mari kita menghitung berkat Tuhan. Apa yang mesti kita hitung? Berkat apa yang sudah kita terima? Tanpa disadari itu adalah berkat terbaik. Yang pertama saudara, kita mengenal Yesus. Dan itu adalah berkat terbaik dibandingkan dengan apapun yang ada pada kita. Saya ulangi lagi, kalau Anda sudah ketemu yang satu ini, yang lain jadi bonus. Saya ulangi saudara, kalau Anda percaya Yesus, mari kita hitung itu adalah berkat utama. Ibarat hadiah, itu grand prize-nya saudara, itu hadiah utamanya. Yang lain sebetulnya tidak penting-penting amat. Kalau kita dapat hadiah, anggap saja tiba-tiba nama Anda keluar. Dan Anda malam hari ini dapat door prize sebuah sepeda motor baru. Sepeda motor. Helm penting enggak? Halo? Penting. Jaket penting enggak? Penting. Tapi kalau Anda sudah dapat motornya,
Kalaupun kira-kira panitia lupa menyertakan jaket dan helmnya, Anda akan marah enggak? Halo? Anda akan marah enggak? Hah? Enggak dapat helm, enggak dapat jaket, asal dapat motor cukup. Karena toh kita ini harusnya tidak dapat itu. Kan kita enggak beli, saudara. Gratis, cuma-cuma. Masa sudah dapat motornya, kurang helmnya, marah. Panitia tutup tahun ini door prize-nya nanggung. Saya ketika beli di dealer jaket helm ada, kenapa ini tidak ada? Menurut Anda kebangetan nggak? Yuk, saya pengen dengar suara Anda dulu dah. Kalau ada yang protes sudah dapat grand prize hadiah utama, tapi nggak dapat helm dan jaket, ngamuk. Menurut Anda, kebangetan nggak? Kebangetan ya? Saya tanya, ayo tolong dijawab. Keselamatan itu harganya berapa? Yesus membandingkan, seandainya kamu memiliki seisi dunia. Seisi dunia itu ngitungnya piye, saudara? Ayo. Seisi dunia itu artinya kekayaan semua orang, kekayaannya Elon Musk, kekayaannya Bill Gates, kekayaannya saudara, kekayaannya saya, di total di jumlah itu seisi dunia. Artinya Anda punya semuanya. Tapi Yesus berkata apa? Kalau seseorang punya seisi dunia, tapi jiwanya binasa, tidak ada keselamatan di dalam Yesus. Apalah artinya itu? Anda menanggapi yang saya maksud? Semoga analogi sederhana ini membuat kita jadi orang gampang bersyukur. Ketika kita sudah dapat Yesus, sebetulnya kita harusnya ngomong, sudah cukup Tuhan. Kalau aku sehat, bonus. Kalau aku diberkati, kaya, bonus. Kalau posisiku bagus, bonus. Kalau aku masih healing sana, healing sini, bonus. Kalau aku masih pengen itu dan keturutan, bonus. Tapi kalau enggak dapat itu semuanya, tetap bersyukur karena kita sudah dapat yang utama. Makanya pemazmur menulis seperti ini. Ini tulisan pemazmur yang selalu saya ingat. Pemazmur berkata, selain Engkau, tidak ada yang lain yang kuunggini di bumi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Tapi Engkau bagianku untuk selama-lamanya. Hari ini Anda lebih kaya dibandingkan dengan banyak orang. Karena Anda sudah mendapatkan yang berharga. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, Anda kaya luar biasa. Amin saudara. Ini aminnya terpaksa atau benar-benar keluar dari hati yang paling dalam karena tersadar. Kita orang yang luar biasa. Bersyukur buat sepanjang tahun ini. Secara rohani kita bertumbuh. Secara rohani saya melihat juga jemaat mulai cinta firman, jemaat mulai berdoa, jemaat mulai melayani, jemaat mulai peduli dengan jiwa-jiwa. Saya secara pribadi sangat bersyukur saudara dalam pelayanan ini. Saya melihat karya Tuhan ajaib. Kita menghitung buat saya mau menghitung berkat. Dalam hal rohani saya bersyukur, dalam pelayanan saya bersyukur. Kapan hari ketika ada latihan untuk persiapan Natal, saya hadir saudara, saya duduk, saya melihat panitia, tim semuanya persiapan dengan bagus, persiapan dengan effort yang luar biasa. Saya itu kayak merasa Tuhan terima kasih. Kalau saya menghitung dombanya dibandingkan dengan kandang sebelah, mungkin kalah banyak saudara. Tapi malam itu ketika lihat Anda latihan, itu benar-benar saya berkata terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saya bersyukur buat Anda yang dikirim Tuhan bersama-sama dalam jemaat ini. Saya bersyukur buat Anda. Semoga sebaliknya juga sama, Anda bersyukur punya gembala seperti saya. Jangan-jangan saya yang kegeeran. Saya bersyukur punya jemaat seperti Anda. Dan Anda kapan cara yang tepat untuk ngomong Pak Petrus mau pindah? Semoga enggak, saudara. Tapi dalam hidup ini saya menghitung itu berkat dan saya bersyukur. Hal yang kedua, coba hitung berkatmu di dalam keluargamu. Mari bersyukur. Lihat pasanganmu. Saya lihat istri saya lihat saya. Ayo lihat. Jangan lihat itu pemain musik, ya lihat pasangannya ya. Oke, saudara, lihat pasangannya. Bersyukur enggak? Gimana Pak? Saya tiap hari emosi gara-gara dia. Pak, nyebelin Pak. Pak, kemproh, kemproh. Ini bahasa tingkat dewa yang hanya dimengerti orang-orang yang punya karunia bahasa malaikat ini. Kemprohnya enggak ketulungan Pak. Dikasih sekali enggak ngerti. Harus berkali-kali dan seterusnya. Ada begitu banyak cerita saudara. Ketika nyaris terhilang atau kehilangan. Baru kita tahu pasangan kita itu yang terbaik. Jangan sampai terlambat. Ketika benar-benar sudah hilang dari genggaman tangan kita, baru kita menyesal. Mumpung Tuhan masih percayakan pasangan Anda kepada Anda. Belajar bersyukur. Tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena kita sendiri tidak sempurna. Kalau lihat kekurangan pasangan akan selalu ada. Bukankah kita sendiri juga penuh dengan kekurangan? Makanya mari bertumbuh bersama-sama. Amin saudaraku. Pasangan kita tidak sempurna. Anak kita tidak sempurna. Jangan nuntut anak kita sempurna. Karena kita orang tua juga enggak sempurna. Berapa kali kita orang tua mengecewakan anak kita. Kenapa kita menuntut anak kita sempurna seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita mau. Padahal kita bukan orang tua yang sempurna. Mari belajar mensyukuri semuanya. Saya belajar mensyukuri keluarga saya. Enggak sempurna, benar. Saya punya anak saya 2 saudara. Enggak sempurna juga. Brian, kadang-kadang saya masih ngomelin dia. Saya masih marah dengan dia. Wilson lebih sering sekali kena marah. Saya mengasihi mereka karena mereka ini titipan Tuhan yang terbaik. Dan enggak bisa ditukar. Mau enggak ditukar? Saya punya anjing yang saya pernah cerita kepada Anda. Anjingnya namanya keren, The King of Roci. Wah, namanya abot banget saudara. The King of Roci, The King of Corsa ya. Weh, sampai lupa saudara, kepanjangan namanya. Anjing ini saya beli di harga sekian lah, tidak mahal banget saudara. Ya namanya beli di jemaat saudara. Kalau ngasih kemahalan ya kebangetan saudara ya. Malah harusnya ditambahi bonus ini, bonus itu gitu ya. Anak-anak ini, anak-anak itu, mestinya gitu. Mestinya. Nah saudara, saya mikir seandainya anjing saya ini ditukar dengan anjing yang mahal. Yang mahal ini anjingnya siapa ya? Oh ya, anjingnya Bulusi, ya anjingnya mahal, mungkin bisa 5 kali lipat anjing punya saya. Kalau saya diminta tuker, saya itu mungkin tidak akan mikir, bukan ya saudara ya, saya tidak mikir, saya akan langsung berkata tidak. Loh, ini anjing loh, kenapa? Memorinya, kenangannya, betul enggak?
Jadi sekarang saya tahu kenapa untuk anjing kampung sakit masuk operasi, duitnya jutaan melebihi biaya BPJS, sayangnya enggak ada anjing masuk BPJS saudara. Itu tetap dibayar dan enggak mau ditukar. Kemarin waktu kami liburan saudara, istri saya cerita ada apa? Ada kayak spanduk ya. Kalau menemukan anjing yang hilang ini dibayar berapa? Sorry. 1 M saudara. Jadi dikasih tahu ciri-cirinya kalau menemukan anjing ini mau diganti 1 M. 1 M itu anjing loh saudara. Pernah jual anjing 1 M? Enggak kan? Apakah nilai anjing itu benar-benar 1 M? Enggak. Kenangannya itu loh saudara. Yang tidak terhitung harganya. Itu sama. Kalau anjing saja ditukar nggak mau. Maaf ini ekstrim ya. Mau ndak bojomu ditukar? Walah Pak, tukar tambah aku mau Pak. Awas saudara. Dalam hati kecilmu engkau akan tetap berkata, ini yang terbaik. Anak kita ndak akan rela saudara diganti, ditukar. Karena itu yang terbaik. Amin. Syukuri sekarang pasanganmu, syukuri anakmu, syukuri orang tuamu, mamamu yang mungkin cerewetnya luar biasa. Syukuri saudara. Sebab kalau mama Anda diem, Anda juga bingung kan? Wah mamaku sakit ini, betul nggak? Begitu mama Anda cerewet, Anda lega. Syukuri. Syukuri papamu yang galak. Amin Brian. Saya galak katanya saudara. Tapi memang bapak harus gitu. Harus balance. Istri saya sisi lembutnya, saya sisi kerasnya. Mestinya kan gitu. Syukuri. Amin. Apalagi yang perlu kita syukuri? Kesehatan. Kesehatan disyukuri. Pak, saya kadang sakit, gak apa-apa, mobil saja bisa turun mesin kok. Apalagi kita, gak usah terlalu berlebihan. Saya selalu ngomong ke banyak orang. Saya bahkan menasihati beberapa orang. Saya menasihati Mbak Dori, saya menasihati Pak Doni. Bukan saya mengecilkan sakit mereka, saudara. Karena mereka divonis infeksi paru untuk Mbak Dori. Kemudian Pak Doni awalnya cancer. Saudara, saya mengunjungi Mbak Dori, saya selalu mengatakan apa? Jangan penyakit itu disayang-sayang dan dilebih-lebihkan. Bukan saya ndak care, bukan loh. Tapi penyakit itu seneng. Kalau Anda punya udun, you know udun? Aduh, seneng udunnya saudara. Kalau punya udun langsung, gitu loh. Selesai. Makanya saya mengatakan ke Mbak Dori, mulai perkataan iman. Masih ingat ya Mbak Dori? Bahkan ada inhaler ini apa namanya? Brikasma. Ya, saya tidak tahu itu merek atau apa. Karena dulu saya pakai saudara. Hampir seminggu beberapa kali tahu-tahu sesek. Saya sedot, lega. Berapa waktu sesek lagi. Saya langsung mengubah mindset saya, mengubah perkataan saya. Saya sehat, saya sehat. Semenjak itu nggak kepake. Semenjak itu saya nggak pernah ke rumah sakit di apa namanya nebulizer. Enggak, saudara. Saya ngomong ke Mbak Dori, praktekkan kata-kata iman. Minggu kemudian Mbak Dori datang dan berkata, puji Tuhan Pak Petrus saya praktekkan. Dan seminggu itu sudah nggak pakai lagi. Bahkan hari ini kita dengar kesaksiannya, sudah dinyatakan bersih dari infeksi paru-parunya. Saya dengan Pak Doni, di belakang Pak Doni bicara dengan saya seperti ini. Saya ngomong, enggak apa-apa, kamu dapat anugerah, ngalami itu, dijalani. Ya bahasa saya orang laki ya jalani saudara. Saya tahu berat, apalagi kalau di kemo segala macam itu menyiksa, saya tahu dijalani. Dan jangan terlalu mengaduh dengan penyakitnya, melebih-lebihkan penyakitnya. Saya ngomong seperti itu dengan Pak Doni.
Saya tahu mungkin kelihatannya kayak enggak care ini pendeta. Tapi saya mau mengajak semua orang melihat tubuh kita ini sehat. Kalaupun diizinkan sakit, dijalani saja. Puji Tuhan, kemarin ya dalam perjalanan Bu Susan telepon istri saya. Puji Tuhan hasil biopsi, sekalipun tanda-tandanya itu persis kanker, tapi hasil biopsinya bukan kanker ganas. Istri saya ngomong ke Bu Susan, wes ini jadi kado, loh kado tumor, betul nggak? Kalau orang negatif akan berkata, gimana? Gimana disebut kado? Kadonya bukan kanker ganas, tapi kan sakit. Anda mau lihat dari sisi apa itu yang Anda dapat. Tapi kalau Anda melihat terima kasih ini kado Natal buat saya, karena bukan kanker yang ganas. Saya yakin tidak hanya kanker jinaknya yang disembuhkan Tuhan. Saya juga bisa meyakini autoimun Pak Doni maupun Mbak Dori bisa diselesaikan oleh Tuhan juga. Amin saudara. Ayo yang lain dihitung berkatnya. Kalau masuk angin biasa nggak apa-apa lah, nggak usah dilebih-lebihkan. Kalau demam diare ya biasalah, nggak usah dilebih-lebihkan. Amin. Penyakit kok dibangga-banggakan. Diaremu berapa lama? Aku seminggu, aku sebulan. Loh kok bangga saudara? Nggak usah. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, sepanjang tahun ini kan kita sehat. Loh Pak, sia-sia no Pak, aku bayar premi nggak kepake. Loh, sia-sia aku bayar BPJS tiap bulan. Lah Anda mau yang mana? Itu kan kayak dilema ya. Ketika kepake, wah untung gitu kan. Betul enggak? Tapi kalau enggak kepake, ya untung, betul enggak? Jadi hitung semua berkat Tuhan. Yang terakhir, hitung masalah pekerjaan, karir, keuangan Anda. Saya tahu bagian yang ini enggak gampang saudara. Pak, hidup gini-gini terus Pak. Jangan lihat kurangnya, lihat pemeliharaan Tuhannya. Kalau mindset kita ngeluh terus, kita nanti kayak bangsa Israel. Tuhan itu kan ngomong kepada bangsa Israel sesimpel ini. Weslah kamu tutup mata, gak usah pusing. Begitu tiap pagi kamu buka tenda, kamu buka mata, kamu langsung bisa ambil itu roti mana. Artinya ada pemeliharaan Tuhan, itu cukup buat kita. Nggak usah mengeluh. Loh Pak, usahaku sepi. Nggak apa-apa. Kan ya nggak pernah dijanjikan bahwa Anda harus selalu laris. Nggak pernah dijanjikan bahwa Anda akan selalu kaya. Jadi disyukuri, yang penting kan cukup kan. Loh, esensinya apa sih sebetulnya? Uang itu esensinya apa? Saya tanya. Apa? Nilai tukar, betul enggak? Selama enggak ditukarkan, sebetulnya ada artinya enggak? Ayo kita berpikir lebih filosofis ya. Anda punya uang 1 miliar, seneng enggak? Yang seneng katakan amin. Siapa tahu saya tergerak transfer ke Anda satu-satu. Duit monopoli bisa ditransfer enggak? Anda punya 1 M. Kadang-kadang saya heran saudara, dengan orang-orang kaya, asetnya puluhan M. Tapi selama dia tidak menukarkan itu, aset is aset. Dinikmati enggak? Ya dinikmatinya paling nyem-nyem aja, rasa aman aja, aku kaya, udah itu aja. Selama belum ditukarkan, sebetulnya enggak ada nilainya loh saudara. Jadi, yang penting itu kan nilai tukarnya kan. Jadi, kalau Anda butuh, Anda cukup. Uang SPP sekolah Anda bisa terbayar. Makan juga cukup, butuh ini Tuhan juga sediakan. Kan sama aja saudara.
Ya saya tahu banyak di antara Anda tidak setuju. Sini pendeta ngomongan gampang. Loh saudara, coba dipikir lagi. Sebetulnya Tuhan itu sudah memberkati kita lebih daripada cukup. Kita saja yang maunya lebih. Cukup kok. Saya kadang-kala juga bingung saudara. Saya menghitung pengeluaran saya. Itu juga banyak. Dan jujur loh, kadang saya tidak berani menghitung loh saudara. Siapa yang kayak saya? Tidak baik saudara. Tapi kadang-kala perlu. Karena kalau dihitung takut. Saya kadang-kala Tuhan. Dan saya ngalami cara Tuhan menyediakan. Saya pernah ikut seminar. Bukan seminar itu salah loh. Seminar itu baik saudara. Saya ikut seminar keuangan. Mengajar kepada semua peserta harus punya dana aman proyeksi masa pensiun. Nanti umur saya 55, saya sudah tidak kerja, saya harus bisa hidup dengan uang pensiun saya. Saya masih ingat karena ikut seminar itu, maka dihitung-hitung nanti uang kuliah anak kita berapa, anaknya ada 2, kuliahnya di sini, kurang lebih nanti inflasinya sekian. Jadi dihitung saudara, maka dihitung tiap bulan harus menabung, menginvestasikan sekian. Saya masih ingat ada satu peserta angkat tangan, Pak, kalau saya harus gimana Pak? Nah ini saya buat hidup sehari-hari aja pas-pasan. Gimana saya bisa memikirkan dana pensiun setelah 55 tahun kemudian. Dan hitungannya gede banget. Buat ukuran saya saja gede. Ini orang biasa, anaknya 4. Tapi saya tahu hari ini dia ya baik-baik saja itu. Loh bukan saya ngajari Anda tidak perlu memikirkan dana pensiun, enggak saudara. Anda ya tetap nabung, Anda harus tetap investasi. Itu baik untuk dilakukan. Tetapi kalau Tuhan mungkin bawa Anda di masa padang gurun, yang mana cukup untuk sehari, kesusahan sehari untuk sehari, sehari untuk sehari. Belajar disyukuri. Jangan lihat rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau, itu banyak kasus. Yang pertama, jangan-jangan sintetis. Luarnya aja hijau. Kan rumput sintetis sekarang murah. Di S Hardware itu murah per meter saudara. Dari jauh fotonya hijau, tapi sintetis. Atau jangan-jangan, jangan ngiri juga. Kan bayaran tagihan PDAM-nya banyak. Loh kita nggak boleh ngiri dong. Lah kita aja ngirit PDAM saudara. Bagaimana kita pengen punya rumput yang luas, lebar, hijau. Ya nggak bisa. Maksud saya gini loh. Mereka harga bayarnya gede. Pertanyaan saya, kita siap enggak dengan harga bayar itu? Udah kembali ke sini aja. Yang penting kan cukup. Yang hari ini cukup katakan amin. Yang hari ini masih makan 3 kali sehari katakan amin. Yang masih 3 kali sehari plus jajan katakan amin. Es kapal katakan amin. Cilok, cireng. Masih jajan kan? Gitu kita berkata, mana berkat-Mu Tuhan? Lah itu cireng, cilok, es coklat. Ayo disyukuri. Belajar bersyukur, amin. Hari ini bersyukur ya. Supaya apa? Supaya hidup ini kita lihat Tuhan itu baik buat kita. Maka nanti lihat 2023 kita itu yakin gitu. Tuhan aja pelihara kita, berkati kita, cukupkan kita di tahun ini. Tahun depan menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Maka kita berdoa, Tuhan, kemana Engkau melangkah, kami akan melangkah. Kemana tiang awan, tiang api bergerak, kami akan bergerak. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.